Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mhm. Ya, terima kasih Bapak Ibu pembimbing dan para peserta yang berbahagia. Sebelumnya, marilah kita panjatkan dulu puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita limpahan rahmah hidayah dan inayahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini sampai nanti siang kita akan melaksanakan TM ya, dan mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran. Untuk acara TM hari ini nanti yang intinya nanti akan dipandu langsung oleh juri nanti sama Mas Angga yang akan memandu langsung, nanti teknisnya nanti seperti apa, mulai dari persiapan sampai nanti ketika lomba dimulai, seperti itu ya Mas Angga. Untuk itu marilah kita buka dulu bersama-sama acara pada pagi ini yang beragama Islam. Kita bacakan basmalah bersama-sama, dan untuk yang beragama lainnya kami persilahkan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan TM pada pagi hari ini nanti diberikan kelancaran, kemudahan sampai nanti pada pelaksanaan lombanya. Mungkin untuk TM pagi ini Mas Angga sudah siap, nanti langsung saja Mas Angga langsung kita yang mandu nanti langsung Mas Angga dari pihak juri. Itu mungkin Mas Angga, kami persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Siap, baik. Terima kasih Pak Joko beserta teman-teman panitia dari SMK 2. Saya izin untuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia baik provinsi maupun di panitia SMK 2 untuk kepercayaannya kembali kepada saya untuk membantu proses pelaksanaan lomba LKS tingkat Jawa Tengah gitu ya. Mudah-mudahan kehadiran kami dapat memberikan nilai positif, ya, bisa memberikan manfaat begitu ya, memberikan sesuatu yang mungkin lebih gitu ya, untuk bisa menjadi manfaat bukan hanya untuk peserta tetapi juga harapan kami untuk ya sekolahnya begitu ya, untuk bahkan ya impact-nya kepada peningkatan kemampuan siswa begitu. Itu harapannya. Nah, mungkin di sini ada beberapa yang sudah pernah bertemu, bahkan ada yang pernah jadi peserta sekarang menjadi pembimbing begitu ya. Kalau saya perhatikan ada juga yang baru tahun ini ikut di LKS Provinsi Jawa Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Frianto. Saya di sini akan dibantu dengan teman-teman juri yang lain. Ada Mas Raka dan Mas Saldi yang kebetulan juga kedua-duanya kami bertiga itu merupakan tim yang tahun kemarin di tingkat nasional ikut membantu pelaksanaan dan penjuriannya. Mungkin saya izin share screen, Bapak. Ini masih belum bisa share screen. Oke, mungkin sambil menunggu dari panitia. Jadi saya bilang tadi saya akan membantu begitu ya, karena pada dasarnya kami sebagai juri tidak hanya melakukan proses penilaian, tapi ada rangkaian kegiatan yang harus kami pastikan juga agar sampai dengan penilaian itu dapat berjalan dengan lancar, gitu ya. Nah, ini mungkin kali pertama setelah 3 tahun kita melaksanakan online. Kebetulan pada waktu itu
2020 saya pertama kali diundang, cuman karena kebetulan berbenturan dengan kegiatan lain sehingga online yang saya ikuti 2021 dan 2022 untuk di Jawa Tengah begitu ya. Nah, oke. Nah, di sini kami ya sebagai tim juri begitu ya, atau sebagai tim juri dan panitia gitu ya, bersama-sama berharap ya bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya, karena sekali lagi kami bukan sebagai orang yang hanya menilai, tapi juga ya kita sama-sama ingin sukses begitu ya, ingin bisa lancar begitu ya. Saya panitia, Bapak Ibu sebagai peserta gitu ya, ingin bisa lancar mulai dari persiapan sampai dengan selesai nanti gitu ya. Nah, eh, yang tentu kelancaran ini akan dapat mendukung juga proses pengerjaan soal, maksimalnya nilai begitu ya. Makanya ini satu paket. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing begitu ya, yang sudah mempersiapkan sampai juga hari ini bisa ikut technical meeting, dan mungkin setelah ini juga harus ada hal-hal yang kita persiapkan bersama gitu ya, demi kelancaran nanti pelaksanaan lomba di tanggal 29 begitu. Nah, sebelumnya untuk memudahkan catatan mungkin untuk bisa melihat nama, saya mohon izin bisa disesuaikan, mungkin formatnya bisa menyesuaikan, cuman yang penting nanti kita bisa tahu dari mungkin asal kabupaten kota mana begitu ya, kemudian juga untuk statusnya apakah peserta atau pembimbing begitu. Nah, terutama untuk pada saat pada saat tanya jawab nanti gitu ya, itu mungkin supaya memudahkan identifikasi untuk yang bertanya dari mana dan statusnya apakah peserta atau pembimbing begitu. Oke, mungkin mohon izin untuk nama di Zoom-nya dapat disesuaikan gitu. Baik, hari ini agenda kita technical meeting yang pertama atau kita sebut dengan TCM1 dilaksanakan secara daring gitu ya, karena kita akan melaksanakan 2 kali technical meeting ya. Technical meeting yang pertama kita akan berfokus pada pembahasan bagaimana lomba ini berjalan, termasuk juga apa hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum nanti kedatangan ke tempat lomba. Nah, kemudian nanti juga kita akan sedikit bahas soal begitu ya, terkait dengan lombanya, modul apa saja, jadwalnya seperti apa begitu. Nah, tapi terkait lebih detail lagi tentang soal itu nanti kita akan bahas dan difinalkan dalam technical meeting yang kedua secara luring pada saat pagi hari tanggal 29 Mei begitu ya, atau hari-hari pertama lomba begitu. Itu akan kita akan technical meeting kan khusus tentang soal dan penilaian itu pada technical meeting yang kedua begitu. Nah, jadi hari ini agendanya pengenalan juri mungkin secara singkat tadi sudah begitu, dan panitia di sini kita akan memohon bantuan dari Pak Joko gitu ya, yang punya rumah gitu, yang punya sekolah dari SMK 2, mohon bantuan kerjasamanya begitu. Saya sebagai juri dan termasuk juga para peserta yang akan ikut begitu ya, merepotkan di SMK 2, kami mohon bantuan dan ucapan terima kasih sebelumnya gitu ya. Kemudian ya kita agenda kedua kita akan ngebahas tentang pelaksanaan lombanya gitu ya. Kemudian yang ketiga pembahasan mengenai alat dan bahan yang mungkin dari kemarin cukup hangat begitu ya di grup terkait dengan apa yang harus dibawa, bagaimana nih kalau beda begitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan dan kita sepakati bersama begitu ya. Dan terakhir kita akan bahas aturan umum dan tanya jawab penutupnya gitu. Ya. Nah, baik, terkait dengan lomba sudah pasti kita akan lomba secara luring atau secara offline ya. Pelaksanaannya dari tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 31. Ini waktu yang kalau saya bilang sangat singkat ya, mepet, karena juga dalam 3 hari itu sudah termasuk proses persiapan alat dan bahan lomba gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan bahas ada hal-hal yang
perlu dipersiapkan di sekolah sebelum datang ke tempat lomba. Karena sekali lagi tanggal 29 pagi kita sudah bawa server gitu ya, sudah bawa komputer gitu ya. 29 siang gitu ya, tanggal 29 siang hari udah mulai lomba begitu ya. Sehingga dapat dibayangkan untuk persiapan server itu hanya ya beberapa jam begitu ya. Makanya di sini saya memohon bantuan dari Bapak Ibu pembimbing untuk dapat menyiapkan alat dan lomba seperti apa begitu ya. Nanti kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Nah, baik. Mungkin untuk kisi-kisi sudah pernah di-share ya sebelumnya, termasuk juga deskripsi lomba ya melalui WhatsApp ya. WhatsApp grup sudah pernah di-share, kemudian itu menjadi acuan. Nah, sejauh ini dari dokumen yang sudah publish maaf, yang sudah dipublish itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Hanya ada perbedaan dari waktu yang berjalan, gitu ya, atau durasi lombanya. Nah, karena mengingat ada beberapa informasi tambahan dari rapat koordinasi terkait dengan kapan pembukaan, kapan penutupan, kapan terakhir kita harus menyelesaikan lomba begitu ya. Makanya saya mohon izin di sini ada revisi dokumen ya, ada revisi dokumen informasinya ya secara modul ini kita masih sama. Oke, secara modul di sini kita masih sama, ada 4 modul yang dilombakan ya. Modul A client server environment bobotnya 40 poin dengan waktu lomba 4 jam. Modul B ini Cisco Packet Tracer ya, modelnya troubleshooting untuk jaringan. Kemudian modul C, modul B bobotnya 15 poin dengan waktu lomba 2 jam. Ya. Kemudian modul C ini network system ya. Jadi mengkonfigurasi perangkat jaringan menggunakan platformnya Cisco CML ya. Nah, bobotnya adalah 20 poin dengan waktu lomba 2 jam. Kemudian modul D ini modul yang baru gitu ya, di tingkat nasional ya, mungkin sudah 2 kali begitu ya. Ini tahun ketiga, mengikuti juga standar dari tren teknologi yang sekarang berjalan serta standar yang ada di World Skill Competition untuk bidang IT and SA. Di sini ada modul infrastruktur programmable and automation. Jadi bagaimana server maupun perangkat jaringan dikonfigurasi dengan cara yang lain gitu ya. Walaupun namanya automation, tapi tidak usah khawatir, ini masih di level intro begitu ya, di pengenalan begitu ya. Nah, bobotnya adalah 25 poin dengan waktu lomba 2 jam. Sehingga dari 4 modul ini total kita akan lomba selama 10 jam dalam 3 hari. Ya, dalam 3 hari. Nah, semoga sudah cukup jelas ya untuk modul dan mohon diperhatikan di sini untuk nama modulnya begitu ya dan alfabet modulnya A client server, B-nya packet tracer, C-nya network system, D-nya automation begitu ya, singkatnya seperti demikian. Nah, ini mungkin secara agenda program kompetisi atau jadwal lombanya tidak akan berurutan ABCD karena berkaitan dengan waktu yang memang cukup padat dan kita juga harus menyesuaikan dengan estimasi waktu marking atau penilaian ya. Nah, jadi sebagai gambaran kita biasanya kalau marking gitu ya atau penilaian itu bisa sampai dengan jam 9 jam 10 gitu ya, tapi mudah-mudahan ini enggak. Ya, nah ini coba kita mengorganisasikan untuk urutan modulnya begitu ya, berkaitan juga dengan bobotnya, dengan platformnya. Nah, maka dapat kita lihat agendanya kurang lebih seperti berikut. Hari ini kurang lebih ada di C12 ya, 12 hari sebelum kompetisi gitu ya, hari Selasa ya, tanggal 16 Mei. Maaf, saya revisi dulu supaya lebih jelas informasinya, tidak ada kekeliruan.
Ya. Baik. Mohon izin, hari ini Selasa gitu ya, kita technical meeting secara online. Ya. Secara online ya. Nah, untuk kompetisinya sendiri kita akan mulai di hari Senin tanggal 29, diawali dengan technical meeting yang kedua secara offline. Nah, mudah-mudahan teman-teman peserta dapat mempersiapkan waktunya gitu ya. Ya, mohon kerjasamanya untuk dapat hadir pagi hari gitu ya. Nah, sebenarnya tujuan utama adalah agar server bisa ready pukul 8 untuk kita setup. Jadi technical meeting yang kedua pukul 7.30 kita laksanakan, termasuk juga pengundian nomor duduk ya, nomor meja. Nah, itu akan kita undi di mana nomor pesertanya begitu ya. Nah, setelah itu ya peserta mungkin bisa mengikuti pembukaan begitu ya, atau juga bisa persiapan lain gitu ya, istirahat. Nah, nanti pukul 8 ya kita akan setup servernya sesuai dengan kebutuhan lomba. Nah, jadi tadi saya sampaikan ada beberapa hal yang dimohonkan bantuannya untuk disiapkan dari sekolah gitu ya, sebagai bagian dari alat lomba yang nanti berikutnya akan juri persiapkan, misalnya untuk mengcopy VMware, mengcopy DLBD gitu ya, untuk men-setup dengan mengimport servernya, menjalankan servernya gitu ya. Nah, karena semua material lomba itu akan diberikan oleh juri. Ya, saya ulang, semua material lomba akan diberikan oleh juri, termasuk ISO gitu ya, program semua oleh juri. Ya. Nah, cuman ada beberapa seperti program paket tracer, begitu ya, VMware Workstation, itu semua nanti setelah ini akan diberikan dokumen panduannya, termasuk juga linknya untuk di-download dan diinstal di sekolah masing-masing. Ya. Nah, lebih teknis nanti setelah ini. Yang pasti disiapkan dari sekolah gitu ya. Kemudian nanti pukul 8 baru bagian juri untuk menyiapkan servernya agar ready di lomba kan gitu ya. Nah, setelah istirahat ya di hari Senin itu kita akan mulai dengan familiarisasi termasuk pengecekan hasil import VM-nya ya, materi lombanya nanti silakan dicoba. Nah, mungkin yang paling kunci adalah familiar dengan CML. Nah, mungkin ada beberapa yang belum pernah pegang Cisco CML itu bagaimana begitu ya. Nah, saya di sini coba sampaikan tidak usah khawatir gitu ya. Dari beberapa kali atau beberapa pengalaman saya terkait dengan Cisco CML, Anda nggak perlu waktu lama untuk bisa memahaminya ya. Jadi kalau selama ini Anda terbiasa menggunakan Cisco Packet Tracer gitu ya, itu tentang bagaimana mengkonfigurasi itu nggak ada perbedaan. Yang membedakan hanya cara mengaksesnya. Ya, nah itulah yang akan coba kita familiarkan di hari Senin di hari Senin pukul 13. Ya, bagaimana cara mengakses konsolnya. Dan insya Allah itu tidak akan lama. Ya, Anda bisa paham mungkin dalam beberapa menit itu gampang gitu ya. Nah, kemudian langsung dilanjut dengan lomba Cisco CML. Nah, jadi kalau misalnya sudah ada dokumen di kisi-kisi begitu ya terkait dengan agenda program kompetisi. Nah, inilah yang paling final atau yang akan berjalan gitu ya. Jadi hasil TCM itu yang sifatnya lebih mutlak. Ya, mohon dapat dicatat begitu ya untuk agenda program atau kompetisinya. Kita akan awali hari pertama dengan Cisco CML untuk yang network system. Lombanya selama 2 jam. Ya, mulai pukul 13.30 sampai 15.30. Hari pertama selesai. Pertama selesai. Kemudian nanti penilaian oleh juri, peserta nanti dipersilahkan untuk kembali ke tempat istirahat, ke penginapan begitu ya. Hari kedua Selasa tanggal 30 ya lombanya diawali dengan briefing pukul 7.30. Jadi diharapkan mungkin pukul 7 sudah siap begitu ya, 7.30 mulai masuk ke ruangan. Ya. Kemudian nanti briefing ya dan lomba akan dimulai
pada pukul 8 dengan modul A client server environment. Ya, client servernya mulai lomba selama 4 jam. Mulai dari jam 8 sampai pukul 12. Oke, setelah itu break, istirahat, ya, dan dilanjutkan dengan lomba modul B Cisco Packet Tracer Network Troubleshooting pada pukul 13 sampai pukul 15. Setelah itu kembali ke penginapan begitu ya, dan juri akan melakukan proses penilaian. Ya. Nah, hari terakhir hari Rabu ya, sebagai catatan kami diminta untuk bisa selesai lomba siang hari begitu ya. Hari Rabu tanggal 31 siang hari begitu ya. Makanya kami di sini coba untuk bisa menyesuaikan begitu ya. Kami juga akan ya mungkin secara bobot begitu ya, pastinya akan ada impact juga karena yang awalnya Cisco untuk yang automation ini lombanya 3 jam, ini di-press menjadi 2 jam saja gitu ya. Tapi tidak usah khawatir, kami akan juga menyesuaikan dengan bobot ya dari permintaan soalnya begitu ya, yang possible untuk selesai dalam waktu 2 jam gitu ya. Nah, ini modul terakhir, modul D begitu ya, dari pukul 8 sampai pukul 10. Setelah itu penilaian dan mungkin kita nunggu nanti update-nya apakah seperti apa penutupan begitu ya. Nah, saya belum tahu pasti, yang pasti dari sisi lombanya selesai di pukul 10 begitu ya. Nanti penilaian mungkin pukul 12 itu sudah bisa merapihkan kembali servernya begitu ya, untuk mungkin bisa dibawa ke sekolah masing-masing lagi nanti gitu ya. Nanti tentang penutupan mungkin nanti akan ada update dari Pak Joko begitu ya. Nah, kurang lebih ini agendanya, sekali lagi mohon bisa dicatat, bisa jadi garis bawahi begitu ya. Kalau memang ada pertanyaan atau ada hal yang diskusikan, nanti boleh dicatat dulu, boleh juga disimpan di chat Zoom-nya gitu ya. Nanti kita akan bahas satu persatu gitu ya dalam sesi tanya jawab begitu. Ya. Nah, baik, sekarang kita fokus terkait dengan alat dan bahan lomba. Nah, di sini kan dari server ya atau PC server dan juga laptop itu menjadi material lomba yang dipersiapkan oleh peserta. Nah, saya coba bahas. Nah, di sini ada 2 komponen utama. Di situ ada server dan ada juga laptop. Nah, dalam dokumen deskripsi lomba juga ini sudah di-share begitu ya. Nah, cuman di dalam dokumen itu disampaikan untuk OS, maaf, ini ada revisi juga. Ya, ini ada update terbaru. Nah, kalian disorot di sini. Nah, oke, dalam dokumen kisi-kisi juga disampaikan di situ ada OS dari server itu Windows 10 atau VMware SSI gitu ya. Nah, jadi di sini setelah kami mencoba riset dan juga implementasi, kebetulan kami juga baru selesai di LKS provinsi lain begitu ya. Nah, ini akan lebih mobile ya, lebih dinamis dan lebih enak untuk semua peserta gitu ya. Ketika kita menggunakan Windows 10 diinstalnya. Jadi dalam kesempatan ini, bisa dicatat ya dan dapat digarisbawahi bahwa untuk server diinstal dengan Windows 10. Jadi sama-sama menggunakan Windows 10. Nah, sehingga ya kita bisa lihat yang sebelah kanan ada laptop, sebelah kiri itu PC server, gitu ya. Nah, sama-sama menggunakan Windows 10. Kemudian kita fokus yang sebelah kiri ya, untuk yang server. Di server itu nantinya diinstal dengan VMware Workstation, ya. Jadi VMware yang biasa, ya. Nah, untuk material lomba modul A, D, dan CML, gitu ya. Ini yang akan kita siapkan, ya, oleh juri, akan dibawa dan akan di-copy serta diimport ya pada hari Senin pagi. Jadi peserta, Bapak Ibu pembimbing, mohon bantuan sampai dengan Windows 10-nya berjalan dengan baik dan VMware Workstation-nya terinstall.
Termasuk juga sama di sini yang laptop Windows 10, Workstation, dan Google Chrome. Selebihnya, ini menjadi material lomba yang kita persiapkan. Ya, yang kita persiapkan. Nah, ya, jadi nanti bentuknya kita akan menggunakan SSI gitu ya. Nah, kalau lihat dari sisi performa akan lebih mungkin lebih enak ini kalau untuk pengerjaannya kita akan gunakan yang laptop gitu ya, sehingga walaupun untuk server itu pakai Windows 10 tapi peserta akan mengerjakannya menggunakan laptop ya, artinya masih sama-sama menggunakan mode yang remote ya, jadi peserta akan meremote ke server ya. Baik, saya izin sebentar. Ya. Nah, sehingga secara kebutuhan di sini ya, ini masih sama seperti kemarin gitu ya. Hanya saja untuk sistem operasinya ini menggunakan Windows 10 ya. Nah, sebagai tambahan dari dokumen deskripsi lomba, di sini ada 2 komponen. Satu itu ada monitor. Ya, ini ada monitor. Kemudian yang nomor 5 ini ada UPS. Ya, ada UPS. Nah, nomor 3 khususnya ini sebenarnya lebih kepada impact atau memudahkan saja gitu ya. Secara umum harusnya nggak akan terpakai begitu ya, karena semuanya bekerjanya menggunakan laptop begitu. Cuman dalam konteks troubleshooting gitu ya, atau lebih memudahkan ketika ada masalah, ini lebih enak kalau membawa monitor. Jangan yang besar-besar, ini hanya contoh saja, maksimal pembatasannya gitu ya, maksimal di 22 inch. Nah, tapi kalau yang bawa 17 inch atau 15 inch ini nggak masalah ya, karena ini hanya sebagai alat gitu ya, ketika memang ada masalah gitu ya, atau memang ada hal yang perlu dilakukan di server saja. Selebihnya semua pekerjaan itu hanya menggunakan laptop ya. Jadi ini berkaitan dengan area lomba, jadi jangan yang besar-besar. Tapi saya coba batasi gitu ya, maksimalnya 22 inch yang dibawa. Jangan lebih dari itu. Ya. Kalau yang bawa 15 inch monggo, mau yang 17 inch monggo gitu ya. Nah, ini hanya membatasi karena khawatir di sekolah saya udah nggak ada monitor yang kecil misalnya begitu ya. Maksimalnya saya hanya punya semuanya yang 22 inch misalnya. Nah, ini maksimal 22 inch. Ya. Nah, kemudian update-nya juga UPS ya, UPS ini berkaitan dengan mungkin lebih kepada listrik yang tiba-tiba mati begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi listrik kalau memang listriknya mati ya lomba akan diberhentikan begitu ya. Jadi nggak usah khawatir wah nyari UPS yang besar-besar begitu ya, enggak. Ini lebih kepada ini kalau ada mati listrik ini diamankan pekerjaannya begitu ya. Nah, tapi mudah-mudahan tidak ya, tidak ada kejadian. Nah, cuman kalau memang ada seperti itu, ketika ada UPS, gitu ya, ini kan tidak langsung putus, nggak langsung mati, tapi ada waktu yang cukup untuk bisa melakukan pengamanan pekerjaannya atau membackup pekerjaannya, begitu. Nah, untuk yang UPS ini sifatnya opsional, gitu ya, atau ya sebuah hanya sebuah alat yang disarankan begitu ya, disarankan untuk dibawa gitu ya. Tapi tetap tenang sekali lagi ini hanya untuk mengamankan saja. Ketika memang listriknya mati, ya lomba akan diberhentikan gitu ya. Tidak akan bikin bawa yang besar-besar agar lombanya tetap bisa paling lama gitu. Enggak, itu enggak akan berlaku seperti demikian begitu. Ya. Nah, kita highlight pada beberapa komponen. Nah, pertama terkait dengan laptop,
saya rasa kalau laptop ini karena hanya digunakan sebagai alat untuk meremot begitu ya, ini nggak begitu kita konsen terkait dengan spesifikasi detailnya gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa sesuai dengan apa yang ada gitu ya, karena semua server akan berjalan, semua material lomba akan berjalan di server, sehingga laptop itu ya secara penggunaan hanya sebagai alat untuk meremot saja gitu ya. Nah, yang kita coba highlight adalah di sisi servernya ya, karena kemarin ada beberapa yang servernya susah dicari yang pas begitu ya. Nah, apakah boleh kurang dari spek yang diminta gitu ya. Nah, ini ada beberapa kondisi. Kalau untuk prosesor dan memori jika kurang dari yang diharapkan ya, tentu ini diperbolehkan, tapi dengan catatan ya ketika ada penurunan performa terasa lebih lambat, ini menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tanggung jawab masing-masing. Nah, harapannya bisa pas ya prosesornya, memorinya begitu ya. Lalu bagaimana kalau lebih? Nah, kalau lebih untuk prosesor gitu ya, prosesor ini karena nyari prosesor yang sangat pas gitu ya, itu susah di sekolah nggak ada begitu ya. Nah, kita batasi maksimal 12 thread kalau ada perbedaan. Nah, kalau ada yang nanya, Pak, kan jadi lebih diuntungkan? Tidak. Jadi nggak usah khawatir, tidak akan jadi keuntungan juga yang punya 12 thread begitu ya. Tetap lombanya akan dibatasi oleh VMware ya, SSI ya dengan 8 thread. Jadi kalau misalnya benar-benar dicari di sekolah nggak ada yang 8 thread pas, adanya yang maksimal 10 thread begitu ya. Nah, itu ya kalau memang tidak ada lagi ya dengan berat saya bilang boleh begitu ya. Tapi sekali lagi tetap tenang, yang lainnya tidak usah khawatir karena nantinya secara utilitas yang akan digunakan hanya 8 thread saja. Ya. Nah, gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi win-win solution begitu ya. Karena kesulitan untuk mencari yang pas banget begitu ya, yang benar-benar bisa pas 8 gitu. Karena di beberapa provinsi ada yang sampai beli prosesornya, beli motherboardnya begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi sebuah kebijaksanaan yang tetap bernilai sportivitas, fairness begitu ya. Kami akan coba batasi kalau yang lebih itu dari VMware-nya nanti ya. Jadi yang akan digunakan hanya tetap 8 thread kalau memang secara speknya bawa 12 atau 10 gitu ya. Tapi maksimal sekali prosesor itu 12. Selain daripada 12, ketika lebih itu nggak boleh. Ya. Nah, kalau kurang bagaimana Pak? Ya monggo nanti lomba tetap bisa jalan begitu ya, dapat tetap disesuaikan. Hanya saja nanti mungkin ada sedikit penurunan performa kalau menggunakan spek yang di bawah itu. Ya. Nah, terkhusus untuk yang memori dan storage gitu ya, server ini kan kalau memori gitu ya sangat diharapkan bisa sesuai karena akan impact-nya besar sekali gitu ya. Nah, kalau untuk storage ya ini 450 giga gitu ya, ini diharapkan bisa ready gitu ya. Pak, gimana kalau yang 250 giga begitu ya? Insya Allah masih aman juga kalau yang masih punya 250 giga begitu ya. Nah, itu bisa disesuaikan begitu ya nantinya. Nah, untuk yang laptop begitu ya juga nih hard disk-nya juga boleh gitu ya 128 begitu ya. Nah, yang saya garis bawahi adalah sangat diharapkan atau yang diharuskan adalah penggunaan hard disk SSD NVMe. Ini akan sangat berpengaruh terhadap performa, baik itu proses mengcopy, mengimport, sampai juga nanti dijalankannya VM. Nah, sehingga nanti mudah-mudahan dapat ketemu gitu ya. Kalau yang punya 250 GB, monggo. Ya insya Allah aman, tidak masalah gitu ya. Nanti material lomba itu kurang lebih sekitar 100 gigaan lah. Ya. Jadi yang akan digunakan 100 gigaan begitu. Ya. Nanti monggo, cuman saya berharap semuanya bisa menggunakan SSD NVMe. Mungkin sebagai perbandingan kemarin di provinsi lain mengcopy file yang sama, kalau yang menggunakan NVMe kita cukup dengan 5 menit kurang. 3 sampai 5 menit begitu ya. Tapi yang menggunakan HDD biasa kita mengcopy sampai dengan 30 menit. Jadi hampir 10 kali lipat ya perbedaannya ya, kecepatan untuk mengkopikan file saja begitu. Nah, itu sebagai gambarannya gitu ya. Nah,
Yang paling penting dari keduanya ini, laptop maupun server, kedua-duanya harus bersih. Ya, kedua-duanya wajib bersih. Ya. Kalau ditemukan data, ya, masih ada datanya di dokumen gitu misalnya, mohon izin dan mohon maaf, ya, kami tidak bertanggung jawab apabila ada yang hilang. Karena kami mengasumsikan bahwa ini sudah siap untuk diserahkan dan digunakan lomba. Jadi mohon kerjasamanya juga Bapak Ibu semua, ya, apabila ini digunakan laptop sekolah terutama, mungkin bisa di backup dulu datanya, diamankan dulu datanya, dikopikan dulu gitu ya. Nah, ini diwajibkan untuk fresh install. Ya. Nah, fresh install. Maksimal fresh installnya itu ya per hari ini. Gitu ya. Nanti dokumennya kalau memang per hari ini baru diinstal gitu ya, itu nanti monggo untuk dihilangkan lagi, dihapus lagi gitu ya. Nah, karena ketika ada kesengajaan ya, ada kesengajaan menyimpan dokumen gitu ya, tutorial misalnya gitu ya, atau apapun itu ya, kesengajaan menyimpan, apalagi dengan sengaja menghidden atau juga mengganti tipe filenya ya, itu sebuah indikasi niatan curang yang yang besar. Jadi itu merupakan pelanggaran berat ya, apalagi sampai tadi di hidden lah, diganti filenya begitu ya, itu kan berarti memang sudah punya niatan untuk melakukan kecurangan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nih, wah ada masih data koperasi sekolah misalnya gitu ya, karena memang pakai laptop sekolah gitu ya. Nah, ini nanti mungkin diberikan kesempatan untuk mengkopikan, tapi akhirnya harus dihilangkan atau harus di fresh install gitu ya, atau dihapus lagi di format gitu. Ya. Baik, semoga ini dapat dipahami dari sisi fairness gitu ya. Ini bukan untuk memberikan tambah ribet begitu ya, tapi untuk bisa lebih fair, karena ada kalanya kita sudah benar gitu ya, kita sudah melaksanakan secara fair, tapi hanya ada gara-gara pandangan saja gitu ya. Misalnya nih ada file di situ, padahal nggak digunakan filenya, nggak diapa-apain gitu ya misalnya, hanya saja filenya ada di situ. Nah itu kan itu jadi masalah juga gitu ya, atau itu jadi hal yang dinilai atau dirasa kurang baik gitu ya. Makanya kita tidak hanya mengamankan prosesnya, tapi juga kita coba untuk mengamankan bagaimana ya penilaian terhadap lombanya juga bisa baik begitu ya. Nah, mungkin semoga dapat dipahami gitu ya. Nah, terkait dengan kabel UTP mungkin nanti ada update dari SMK 2 begitu ya, tapi sejauh ini para peserta juga bawa kabel sendiri, kabel UTP-nya gitu ya. Nah, mungkin sebenarnya 3 meter cukup begitu ya, 3 meteran cukup begitu ya. Tapi kalau memang di sekolah banyak, ya ini juga nggak akan terbuang mungkin gitu ya. Nanti boleh bawa yang 5 meteran begitu ya. Ini tujuannya nanti ada beberapa kondisi di mana server akan dikonekkan ke switch-nya juri begitu ya. Nah, tapi default-nya peserta itu akan lomba dengan model ya point to point seperti ini. Gitu ya. Jadi peserta langsung meremote dari laptopnya ke server gitu ya. Nah, hanya saja ada beberapa kondisi yang diperlukan untuk juri connect gitu ya langsung ke servernya semua peserta, nanti akan dikonekkan lewat switch gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan sistem operasi gitu ya, ini dikonfirm bahwa yang digunakan ya 11.5, kemudian ini pakai tester 82.1 gitu ya. Nah, selebihnya ini masih sesuai begitu ya, atau sudah demikian begitu ya informasinya. Nah, penggunaan Cisco CML gitu ya, nanti kita akan berikan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang ingin latihan begitu ya, ingin mengetahui, nah mungkin sudah bisa reserve gitu ya di websitenya developer.cisco.com gitu ya, di situ bisa mencoba gitu ya. Cuman saya bisa sampaikan di sini untuk konfigurasi dari Cisco CML gitu ya, itu tidak jauh beda dengan konfigurasi di Cisco paket tracer. Ya, yang membedakan hanya bagaimana cara mengaksesnya.
Ya, sama di paket tester juga kan. Kita bisa langsung buka perangkatnya, klik CLI config. Kemudian bisa juga di paket tester itu kan dia hanya boleh menggunakan kabel konsol gitu ya. Diklik kabel konsolnya gitu. Gitu ya. Nah, selebihnya gitu ya, itu akan tetap sama antara Cisco CML dan Cisco paket tracer. Ya. Nah, baik. Kemudian terakhir terkait dengan aturan umum begitu ya. Ini yang pasti tidak boleh bawa buku catatan atau juga soft copy begitu ya, baik itu manual atau digital, itu ya itu nggak diperbolehkan. Ya. Dilarang komunikasi, jadi semua handphone itu disimpan gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh dapat bantuan dalam bentuk apapun. Ya. Nah, ini mungkin sebagai salah satu hal umum begitu ya yang coba kami lakukan begitu ya, coba kita terapkan agar ya pelaksananya bisa lancar juga ya. Karena seperti yang tadi sampaikan Pak Joko bahwa ya kita ini ada rangkaian begitu ya, mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan penilaian gitu ya. Kami sebagai juri tidak hanya tahu jadi dinilai begitu ya, tapi kami pun harus bisa mengawal gitu ya, mulai dari persiapannya gitu ya bisa lancar agar pelaksanaannya bisa lancar juga gitu ya. Yang mana pelaksanaan lancar ini akan mendukung dalam penilaian begitu. Makanya ini disebut dengan rangkaian kegiatan begitu. Oke ya. Baik, mudah-mudahan penjelasannya sudah cukup mencerahkan begitu ya, atau sudah cukup jelas ya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi. Mungkin Pak Joko ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Angga. Untuk sesi tanya jawab, sementara saya coba tanya dulu ya Mas Angga. Untuk di PC server kan nanti kan di remote sama nanti mau disambung ke switch juri. Nanti untuk langkatnya cukup 1 atau harus 2 minimal? Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi dikonfirmasi nanti kondisinya akan berbeda. Maksudnya defaultnya semua peserta itu akan selama mengerjakan itu hanya akan menggunakan laptop begitu ya, sehingga selalu standby. Nah, lalu kondisinya kita akan konekkan ke switch juri itu adalah pada saat penilaian. Jadi cukup hanya dengan satu langkat saja. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin itu nanti. Nah, ya, itu awal pertanyaan dari saya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan mumpung kita masih bersama Mas Angga sebagai juri biar lebih kita mendapat gambaran lebih jelas lagi mungkin. Seperti itu, monggo dipersilahkan. Ya, dari Mau SMKN bertanya, Bandar. untuk repositorinya kira-kira bagaimana, disediakan dari juri atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih terkait dengan repositori DLBD dari Debian, gitu ya, Debian. Nah, nanti akan kita berikan ya di dalam laptopnya. Jadi nanti rencananya, gitu ya, nanti untuk servernya ada di semuanya jalan-jalan di server, gitu ya. Tapi untuk ISO-nya kita akan kopikan ke laptop. Nah, atau juga gitu, kalau memang semuanya disknya nggak ada masalah begitu ya, karena kemarin ada kondisi disknya nggak cukup begitu ya, makanya kami sepakati kalau di provinsi lain semua ISO-nya itu ada di laptop begitu ya. Tapi yang pasti nanti DLBD juga menjadi bagian material yang akan kita kopikan pada hari Senin tanggal 29. Jadi kita akan sediakan gitu ya. Nah, mungkin itu gambarannya gitu ya. Terkait dengan teknis, bagaimana cara mengkonekkan kalau memang ada yang belum terbayang, nanti kita akan coba pandu juga gitu ya. Kalaupun connect-nya di laptop, connect-nya bagaimana, kalau nanti aksesnya di data store dari si server juga nanti akan disampaikan. Baik, dan satu lagi, untuk operasi sistem baik dari Windows Server sama Debian-nya itu disediakan panitia atau cari sendiri, sama firmware workstation-nya juga, sama EXI. Oke, baik. Nah, sambil saya share di sini,
Jadi setelah ini nanti semua akan dapat dokumen ini, begitu ya. Ini persiapan alat yang harus dipersiapkan oleh oleh peserta, begitu ya. Tadi gambarnya sudah seperti demikian, ya. Nah, mungkin nyambung juga tadi ada yang di chat bertanya berarti EXSI-nya ini jalan di workstation gitu ya. Ya, betul. Jadi nantinya eksi dari kami dari juri gitu ya akan di running di atas VMware Workstation gitu ya dari si Windows 10. Nah, ini semua yang dibutuhkan untuk diinstal itu sudah ready gitu ya. Nanti tinggal di-download ya VMware Workstation-nya. Ini menggunakan yang trial ya. Yang trial, kemudian pakai tracernya, termasuk juga Google Chrome ya. Nah, ini untuk server gitu ya, sampai dengan dipastikan VMware Workstation-nya berjalan dengan normal. Mungkin kalau mau coba dulu create VM gitu ya di workstation servernya monggo boleh. Sampai dengan dia normal, akses network-nya bisa ya, kemudian virtualisasinya jalan berarti aman ya, selesai. Nah, untuk laptop juga sama disiapkan dengan Windows 10 gitu ya, IP dan aplikasinya seperti demikian. Nah, selebihnya seperti DLBD, VMware ini ya. Ada VMware untuk 2019 gitu ya, untuk Debian, untuk Cisco CML, semuanya kita akan berikan, tapi diberikannya pada H1 kompetisi ya, atau pada hari Senin tanggal 29 Mei. Begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. Monggo mungkin Pak Joko izin ada yang raise hand lagi dari Kabupaten Ya. Rembang. Ya, boleh itu dari Kabupaten Rembang, Mas Hanif. Ya, cuman sebelumnya saya pastikan dulu ya. Jadi nanti peserta ini untuk PC server itu dari rumah sudah ada Windows sama VMware gitu aja ya Mas Angga. Dipastikan Yap, itu betul, saja. betul Yang Bapak. lain Sudah nanti dipesan. akan direstore oleh juri. Betul, betul. Gitu. Gitu. Jadi kita persiapan cuman Windows-nya saja sama diinstal VMware, juga di laptopnya juga seperti itu. Itu yang jadi gambar. Untuk bahan yang lain-lain nanti semuanya akan di-restore oleh juri dan teknisinya. Itu mungkin biar nanti tidak jadi bahan pertanyaan terus. Nah, monggo langsung dari Padi ya tadi ya. Monggo silakan. Mas Hanif. Ya, terima kasih Pak. Izin bertanya, mungkin Ya. ini ada beberapa pertanyaan nggih Pak. Yang pertama masalah internet nggih Pak. Apakah itu nanti disediakan internet itu yang pertama. Untuk modul D itu nanti kan kemungkinan ada Docker nggih. Nah itu ketika memang tidak ada koneksi internet, apakah disediakan lokal registry untuk download image? Itu yang pertama pertanyaannya Pak. Yang kedua sekaligus menegaskan karena saya kurang terlalu apa ya Pak paham dengan yang masalah ini tadi di masalah RAM tadi apakah ada batasan mungkin di PC-nya harus 16 ataukah boleh lebih dari 16. Terus tadi kalau tidak salah kan juri menyepakati untuk menggunakan servernya adalah Windows 10 sedangkan yang di apa namanya yang yang dikasih tahu kemarin kan boleh menggunakan ASCII ya Pak. Nah, apakah ini memang sudah keputusan final ataukah boleh tetap menggunakan ASCII karena di sini PC-nya kecil-kecil Pak. Kalau harus apa namanya menggunakan Windows 10 ditambah ASCII itu juga terlalu berat ngoten. Terakhir Pak, satu lagi untuk masalah laptop, apakah diperbolehkan menggunakan laptop dengan Windows 11? Ngoten, terima kasih. Nah, monggo Mas Angga. Siap, baik Bapak. Nah, mungkin saya satu-satu ya. Nah, jadi pertama secara prinsipnya yang akan berlaku adalah aturan di dalam technical meeting gitu ya Pak ya, prinsip dasarnya. Jadi kalaupun ada perbedaan dari dokumen awal yang sudah di-share dalam kisi-kisi, ini ketika perbedaan itu terjadi begitu ya, maka yang akan
menjadi berlaku adalah yang disepakati gitu ya, yang dibahas di dalam technical meeting. Nah, jadi mohon izin nanti beberapa hal yang sifatnya baru atau update itu akan juga kami share setelah ini gitu ya dalam dokumen. Nah, oke, ini ya. Nah, termasuk juga kisi-kisi nanti kita akan share gitu ya, ada beberapa update-nya menyesuaikan dengan kondisi bobot, waktu begitu ya. Nah, ini akan di-share kembali gitu ya untuk update-nya. Nah, termasuk juga di sini terkait dengan pertanyaan modul D begitu ya. Nah, jadi modul D ini sendiri gitu ya. Ini ada update. Mungkin dalam dokumen sebelumnya kita menggunakan Ubuntu dan di sini ada menggunakan Debian, tapi seharusnya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya dari konfigurasi yang diminta gitu ya. Nah, ini penggunaan Debian 11 gitu ya. Dan impact-nya gitu ya juga sama. Di sini ada yang tidak atau yang saya highlight begitu ya. Ini kan supaya lebih enak begitu ya. Ini kalau dalam aturannya kompetisi nasional atau di WorldSkill ini kalau perlu dicoret harusnya nggak usah dikasih tahu begitu ya. Cuman karena ya kami membuat kebijaksanaan begitu ya, supaya tidak terlalu melebar persiapannya. Ini saya diinformasikan dalam technical meeting bahwa ini menjadi material yang tidak akan dilombakan begitu ya. Nah, khusus terkait dengan apakah ada internet? Jawabannya tidak. Jadi selama lomba, ya, selama kompetisi, semua peserta itu tidak diberikan akses internet. Nah, khusus yang modul D misalnya, atau ada modul lain yang diminta gitu ya di dalam soal gitu ya, itu seharusnya semua sudah dipersiapkan, gitu ya, baik itu secara material tambahan ataupun itu tersedia di dalam DLBD misalnya begitu. Ya, jadi insya Allah aman walaupun tidak connect ke internet, tapi semuanya sudah tersedia atau sudah disediakan oleh juri untuk materialnya. Baik. Mungkin yang kedua terkait dengan spesifikasi gitu ya. Jadi kalau spesifikasi itu pada dasarnya itu spesifikasi yang maksimal pada dasarnya ya. Jadi tidak boleh lebih. Nah, cuman tadi yang kita bahas ada beberapa yang kita highlight begitu ya, penekanan gitu ya. Nah, termasuk juga untuk yang prosesor misalnya. Nah, itu kan yang diminta 8. Bagaimana kalau lebih? Kalaupun lebih karena prosesor itu cukup beraneka ragam begitu ya, cukup susah untuk nyari yang pas misalnya gitu ya. Makanya kita kalaupun beda maksimal 12 thread gitu ya untuk yang prosesor. Selebihnya itu harusnya bisa menyesuaikan dengan maksimal. Contoh RAM-nya 16 GB itu nggak boleh lebih, 16 GB. Ya. Hanya saja kalau ternyata yang dimiliki kurang dari gitu ya, itu masih boleh. Artinya kalau lebih dari itu nggak boleh. Tapi kalau kurang dari itu boleh. Hanya kalau kurang dari berarti kalau ada performa yang berbeda atau turun gitu ya, atau kurang kurang cepat begitu ya. Nah, ini menjadi resiko masing-masing begitu. Ya. Nah, semoga jelas. Nah, kemudian terkait dengan Windows 10 atau XI gitu ya. Nah, ini kayak kita akan menggunakan prinsip kesamarataan begitu ya. Nah, dengan beberapa kendala yang mungkin akan banyak dihadapi gitu ya kalau menggunakan EXSI gitu ya. Karena ada beberapa kejadian gitu ya di provinsi lain juga yang sampai dengan menjelang lomba itu nggak jalan gitu XI-nya. Misalnya gara-gara dari sisi spesifikasinya gitu ya, misalnya tinggi misalnya gitu ya, atau drivernya belum support sehingga belum nggak kedetek gitu ya di servernya misalnya gitu. Nah, jadi untuk bisa kesamarataan supaya bisa lancar semua gitu ya, kita sepakati dan kita pastikan semuanya harus menggunakan Windows 10. Lalu bagaimana terkait dengan spesifikasinya ini terlalu kecil misalnya, jadi mohon izin ini sudah kami uji cobakan juga, insya Allah Windows 10 dengan menggunakan Windows 10 dengan spek yang diminta gitu ya, itu insya Allah aman ya, itu bisa dijalankan lombanya, bisa berjalan dengan normal gitu ya. Nah, kemudian terakhir khusus untuk yang laptop gitu ya, bagaimana kalau menggunakan Windows 11 karena itu ori begitu ya, nggak akan mungkin install ulang begitu ya. Nah, ini monggo nanti silakan dipergunakan, tidak masalah gitu ya kalau untuk yang laptop, karena sekali lagi laptop ini hanya dijadikan sebagai tools ya untuk meremote atau alat untuk meremote saja.
Jadi perform dari si laptopnya yang penting bisa lancar. Gitu ya. Yang kita konsen adalah di spesifikasi server ya untuk bisa sesuai gitu ya. Nah, mungkin itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Maaf, satu lagi mungkin secara prinsip terkait dengan spesifikasi tadi begitu ya, itu kan memang ya untuk kesamarataan performnya sama begitu ya. Nah, jadi kalau kami gitu ya memintanya ya sesuai dengan dokumen tersebut begitu. Tidak boleh lebih, kalau kurang monggo gitu ya. Cuman kalau resiko lambat itu menjadi tanggung jawab masing-masing begitu. Baik, Mas Hanif tadi ya dari Pati. Semoga bisa cukup jelas untuk jawabannya gitu ya. Monggo Pak Joko. Cek. Kemarin. Oh, sebentar. Dari mana ini? Rembang dulu aja. Dari yang duluan Rembang. Iya. Selamat pagi Pak Joko, selamat pagi Pak Angga. Ya, kami dari Rembang ingin bertanya Pak, untuk yang PC server itu kan kalau kebetulan di sekolah kita itu yang sesuai dengan spesifikasi itu kita hanya punya laptop Pak. Untuk PC server itu, apakah diperbolehkan dengan seperti itu atau gimana? Terima kasih, cuma itu aja. Jadi mohon izin Bapak. Jadi konfirmasi maksudnya untuk server Bapak akan menggunakan laptop begitu ya? Iya betul. Oke. Sebenarnya kalau dari sisi penggunaan dari kami tidak masalah, cuman hanya khawatir saja Pak kalau dengan laptop arsitekturnya mungkin gitu ya takutnya jadi panas begitu ya karena dia akan menjalankan cukup besar begitu. Nah, mungkin itu sih kalau saya konsennya. Jadi itu bisa dikategorikan sebagai downgrade gitu ya. Downgrade begitu ya kalau menurut saya. Itu jadi downgrade dari apa yang diminta sehingga kami perbolehkan, hanya jadi masalahnya jadi kalaupun ada kendala itu menjadi resiko peserta begitu, Pak. Oke. Ya nanti itu kita pikirkan dulu Pak. Cuma nanti untuk gambarannya diperbolehkan gitu ya Pak ya. Asal untuk resiko nanti dari kita sendiri. Ya betul, karena mohon izin Bapak Ibu semuanya itu kami kategorikan sebagai bagian dari downgrade ya. Karena tadi yang kita nggak perbolehkan tuh kalau yang di-upgrade. Ya, di-upgrade. Itu yang tidak boleh. Mungkin kalau dari PC ke laptop justru di situ ada penurunan dari sisi arsitektur yang mungkin akan ngaruhnya kepada panas misalnya begitu ya. Dia bisa lebih panas, mungkin akan lebih cepat lelah gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, semoga dapat dipahami gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Monggo dari Semarang, monggo silakan. Ya. Ya, permisi Pak, izin bertanya. Untuk semua virtual mesinnya yang dilombakan, apakah sudah diinstalkan panitia sebelum lomba atau peserta saat lomba? Oke, baik. Terima kasih peserta dari Semarang. Jadi untuk VM gitu ya, tadi gambarannya ada Windows 2019 begitu ya, ada Debian. Nah, itu semua sudah kita instalkan. Ya, jadi dalam kompetisi LKS ini ya untuk di Jawa Tengah tahun ini gitu ya, tidak ada pengujian untuk menginstal, gitu ya, tidak mengujikan menginstal. Jadi kita langsung fokus pada konfigurasi services begitu ya untuk admin manage dari servernya sendiri gitu. Nah, jadi jawabannya tidak semuanya sudah dipersiapkan, tinggal kita kopikan, di running gitu ya, kemudian lomba mulai langsung dikonfigurasi gitu. Ya. Sudah cukup dari Semarang? Oke. Lanjut yang dari Sukoharjo, monggo. SMK 5 Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Bapak, ada 2 pertanyaan yang mau kami ajukan. Yang pertama, terkait dengan modul DevOps, apakah nanti memakai registry atau tidak nggih? Untuk yang kedua, ini terkait dengan spesifikasi soal pada BGP OSPF. Mohon nanti penjelasannya. Yang spesifiknya seperti apa nggih? Monggo. Mohon izin Pak, tadi yang kedua tuh BGP OSPF gitu ya? Apa? Iya. Mungkin itu pertanyaan dari kami. Monggo. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Erlangga untuk pertanyaannya. Terkait dengan modul D, mungkin perlu saya highlight ada sedikit ada update begitu ya, ada update dari kisi-kisinya begitu ya. Nah, pada dasarnya untuk kontainer itu menjadi bagian yang tidak dilombakan gitu ya. Nah, ini sebenarnya sekali lagi kalau di nasional atau di WorldSkill itu kalau ada pengurangan itu tidak diinfokan, cuman kan saya khawatir udah persiapan panjang ternyata nggak dilombakan begitu ya. Nah, itu sebenarnya menjadi servis yang perubahan tadi ya, karena dalam soal itu kan ada perubahan 30% begitu. Nah, pertimbangannya satu, bahwa di WorldSkill sendiri kontainer itu tidak dikompetisikan ya. Kita berfokus kepada automation infrastrukturnya gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk kontainer ini sendiri sedikit beririsan dengan bidang lomba lain. Ya, ini beririsan dengan bidang lomba lain gitu ya. Sehingga untuk bidang ITNSA gitu ya, di Jawa Tengah dapat saya informasikan di awal gitu ya. Ini tidak dilombakan begitu. Oke, jadi kita hanya fokus dengan network automation gitu ya, dengan Python-nya, RESTconf-nya gitu ya, serta Ansible gitu. Ya mungkin itu ya, semoga dapat jelas ya untuk informasinya. Yang kedua berkaitan dengan BJPWSPF, mungkin gini, saya mungkin tidak atau belum bisa untuk lebih teknis begitu ya terkait dengan hal ini. Tapi yang pasti mungkin kalau saya tangkap ini kan berkaitan dengan contoh soal yang pernah ada begitu. Nah, yang pasti kalau terkait dengan hal ini gitu ya, tidak usah khawatir peserta begitu. Ini tidak tidak begitu ya, intinya silakan dipersiapkan semaksimalnya dulu saja gitu ya. Dan juga nanti kalaupun misalnya ada yang kurang dipahami begitu ya, mungkin bisa juga untuk berfokus pada hal yang lain begitu. Nah, jadi saya mohon izin Bapak untuk hal ini belum bisa menjawab secara teknisnya begitu ya. Cuman yang pasti di dalam routing BGP itu begitu ya, itu juga itu bisa berkaitan juga dengan OSPF-nya. Atau mungkin kalau mau browsing itu ada di enterprise routing begitu. Ya. Nah, mungkin saya hanya memberikan clue itu, mohon izin gitu ya untuk pembahasan pertanyaan nomor kedua begitu. Ya. Baik, Pak Erlangga, apakah cukup atau ada yang kurang tepat untuk pertanyaannya? Saya takutnya saya salah nangkap pertanyaannya. Cukup Bapak. Manusun. Oke. Ya, terima kasih Pak Erlangga. Ungaran, Selanjutnya ini Ungaran. gimana? Dari Ungaran ya? Monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya Pak, untuk kabel UTP berarti peserta sudah menyiapkan sendiri. Yang kedua, untuk partisi Windows yang dipakai di server maupun di laptop itu ditentukan apakah bebas diinstal dari rumah atau dari sekolah. Yang ketiga, untuk proses pengkopian, apakah peserta nanti menyediakan atau membawa media kopi, apakah hard disk eksternal, apakah flash disk dalam rangka dari juri dikopi ke laptop dan komputer peserta. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, pertanyaan pertama terkait dengan kabel UTP, betul. Jadi semuanya sudah di-crimping dan bisa dipastikan berfungsi dengan baik, karena itu bukan untuk dilombakan, tapi untuk membantu atau sebagai bagian alat lomba begitu. Nah, jadi sudah di-crimpingkan, sudah berfungsi dengan baik. Yang kedua terkait dengan partisi, ya ini tidak ada ketentuan khusus begitu ya. Secara defaultnya kita berharap untuk bisa diinstal default juga, di enter begitu ya, sehingga kalaupun partisinya cuma C saja itu tidak masalah. Kalaupun misalnya mau dibikin D itu juga tidak begitu masalah begitu. Nah, cuman saya rasa untuk hal ini lebih baik kita seragamkan gitu ya, supaya tidak ada perbedaan dan untuk memudahkan kita untuk nanti memanage-nya. Jadi kita samakan ini menggunakan yang default gitu ya, sehingga semuanya dalam satu partisi saja gitu.
Ya. Baik, pertanyaan yang ketiga terkait dengan harddisk eksternal. Nanti proses untuk pengkopian dan pensetupan server di tanggal 29 pagi itu akan dilaksanakan oleh juri dan teknisi. Nah, sehingga nanti peserta mungkin teknisnya mungkin sambil istirahat gitu ya, atau mungkin di luar sambil mengikuti pembukaan begitu ya. Nah, info awal mungkin pembukaan jam 9, saya belum tahu update-nya gitu ya. Nah, semua total proses persiapan gitu ya, itu dilaksanakan oleh juri dan teknisi. Nah, sehingga insya Allah secara secara tools gitu ya untuk harddisk eksternal atau SSD eksternal itu semua tidak usah dibawa. Jadi kami pun juri ini sudah mempersiapkan gitu ya, mudah-mudahan cukup dan nanti akan dibantu juga oleh yang ada di SMK 2 begitu ya. Jadi insya Allah untuk peserta tidak usah bawa. Ya. Baik, makasih Pak Kusuma. Ya. Oke, ini dari Banjarnegara tadi belum ya? Belum, Pak. Izin bertanya, Pak. Mungkin ini mohon maaf mengulang saja tadi dari yang disampaikan dari Kota Semarang dan Ungaran terkait teknis pengkopian virtual mesin itu. Nah, saya masih kurang jelas. Berarti nanti ketika komputernya itu servernya diletakkan di tempat lomba dalam kondisi nyala, nah itu juri langsung kopikan itu gimana, Pak? Apakah menginstal SKI-nya atau semuanya sudah terimport dalam satu SKI atau gimana, Pak? Kemudian yang kedua, apakah boleh menggunakan dual monitor apa tidak, Pak, untuk yang remote lainnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Banjarnegara. Jadi tadi secara persiapan begitu ya, betul. Nanti dari server yang dibawa ke tempat lomba itu sudah terinstall dengan Windows 10 yang fresh dan juga VMware Workstation gitu ya. Jadi kami juri dan teknisi prosesnya ketika semua sudah clear, sudah diundi tempat mejanya, sudah di-runningkan, semua servernya sudah berjalan gitu ya. Nah, itu baru kami akan bekerja untuk mengcopy. Yang dikopikan satu itu adalah ISO DLBD gitu ya. Yang kedua program-program yang dibutuhkan gitu ya. Yang ketiga VMware untuk lomba. Nah, itu semua sudah dalam bentuk OVAC gitu ya. Yang isinya adalah satu modul gitu ya. Yang di dalamnya ada server-server yang dibutuhkan. Nah, artinya nanti kita tinggal kopikan dan mengimport. Nah, setelah di running, seharusnya semua server gitu ya yang diminta atau yang dibutuhkan dalam soal itu sudah tersedia. Nah, jadi mungkin itu gambarannya gitu ya. Jadi pada dasarnya kita akan kopikan, kita sudah siapkan semua material lomba yang dibutuhkan gitu ya. Nanti tinggal diimport ya dan di runningkan saja. Nah, peserta nanti tinggal meremote dan mengkonfigurasi gitu. Oke. Baik, mungkin itu tadi maaf nomor 2-nya tadi. Yang kedua ini, Pak, klien yang untuk meremote itu boleh siap. dual monitor apa tidak? Baik, mohon maaf, saya lewat. Yang nomor 2 ini ajas kesamaan begitu ya, dan keefektifan space gitu ya, karena ini cukup besar juga ya, cukup banyak juga gitu ya untuk pesertanya. Kita samakan bahwa hanya boleh satu saja ya, jadi hanya boleh yang monitor yang punyanya laptop ya, hanya satu. Jadi sekali lagi tidak diperkenankan untuk dual monitor ya untuk saat ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau yang keyboard begitu ya? Nah, kalau keyboard gitu ya, karena keyboardnya kurang enak begitu ya, atau supaya lebih nyaman, kalau bawa keyboard sendiri untuk laptop gitu ya, itu boleh, monggo. Keyboard, mouse dengan catatan laptop dan keyboardnya itu tidak ada makronya, tidak ada programmable-nya. Jadi nggak bisa menyimpan makro, nggak nyimpan config misalnya gitu ya. Jadi keyboard biasa standar itu masih boleh gitu ya. Baik. Semoga jelas. Ya, Pak. Mohon maaf, Pak. Masih satu lagi nih, Pak. Siap, monggo. Untuk semua file yang tercopy DLBD itu kan kalau dikisi-kisi membutuhkan space sekitar 450 GB SSD ya, Pak. Itu berarti sudah include sama ISO-nya DLBD itu, Pak, semuanya. Ya, betul. Jadi nanti itu semua sudah termasuk DLBD-nya ya. Nah, cuman mungkin nanti kita akan coba cek dulu apakah semua disk yang di servernya itu sesuai begitu ya dimintanya, atau jangan-jangan ada yang kurang gitu ya SD-nya.
Nah, kalau demikian mungkin akan di-split. Mungkin yang ISO-nya tidak di-copy ke server, tapi dikopikannya ke laptop gitu. Yang pasti untuk DLBD juga itu akan termasuk dari material lomba yang kita kopikan di hari Senin, ya tanggal 29. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Siap, baik. Oke, terima kasih juga. Terus ini Mas Angga, mungkin dari chat ini ada yang dari Brebes, Eski diinstal di VMware Workstation Server ya Pak. Nah ini saya bantu menjawab. Untuk PC server ini hanya diinstal Windows sama VMware. Titik sampai di situ saja. Sama juga dengan yang untuk laptopnya yang klien nanti juga Windows. Tadi kalau di laptop boleh Windows 10. Windows 11 karena mungkin itu orinya ya, sama VMware-nya saja. Itu ya yang dari Brebes. Terus ya yang selanjutnya untuk kisi-kisi terupdate mungkin nanti akan di-share di sini saja ya Mas Angga, di grup nanti akan Ya, di-share di grup betul, saja yang betul. terupdate. Nah, itu nanti yang akan kita gunakan. Terus Izin ini bertanya tadi lagi, Pak. Banjarnegara untuk klien boleh dual monitor, tidak boleh, sudah dijawab. Untuk modul D menggunakan Debian bukan Ubuntu, tadi sudah. Kalau klien tidak menggunakan laptop, lah ini mungkin yang harus dijawab sama Pak Angga. Ini bagaimana untuk klien ini boleh nggak menggunakan PC, tapi kayaknya ribet nih nanti. Ya, mungkin lebih kepada tadi secara prinsipnya kesamaan, yang kedua Samaan ya, saja ya. space-nya ya, nanti space-nya yang takutnya jadi apa ya sempit begitu ya. Mungkin Iya. saya harap masih bisa diusahakan dan ketemu laptop yang sesuai dengan spesifikasi begitu ya, dan mungkin lebih ringan juga untuk dibawanya gitu ya, karena khawatir kalau bawa dua PC ya, kita kalau kemarin mau disamakan gitu ya, masing-masing itu bawa dua PC kan takutnya di mobil juga penuh begitu ya, makanya kita coba sarankan atau kita mintakan untuk yang Minimalis menggunakan lah. laptop. Iya, betul. Ya, itu. Izin Dan bertanya ini lagi, kayaknya Pak. kan tadi Mas Angga sudah menjelaskan kalau di grade-nya di atasnya malah tidak boleh, kalau di bawahnya kan malah boleh ya, sarannya seperti itu. Tapi ya resikonya memang performanya sedikit lambat kan seperti itu. Itu mungkin yang untuk PC kliennya sudah. Terus sistem penilaian modul A dan modul B apakah menggunakan grading automatization, apa wawancara juri ke peserta. Nah, monggo ini sudah ke penilaian ini Mas Angga. Monggo. Baik, mungkin kalau nanti simulasi atau contoh penilaian akan kita bahas di TCM kedua gitu ya. Nah, tapi sebagai gambaran kami ya sesuai dengan kisi-kisi itu akan melakukan penilaian menggunakan assessment measurement. Nah, pada dasarnya kan ada dua, ada judgment, ada measurement gitu ya. Nah, kalau judgment itu ada unsur rank ya, ada rank misalnya 0 sampai dengan 3 begitu ya. Nah, kami akan menggunakan full 100% measurement yang dikerjakan dan sesuai dapat poin, yang tidak dikerjakan atau yang dikerjakan tapi tidak sesuai juga sama tidak dapat poin gitu ya. Nah, jadi kalau saya sedikit share, wawancara itu ya terkategori yang sifatnya judgment. Ya, mungkin kalau di bidang lain ada wawancara begitu ya, itu adalah konteksnya judgment. Karena kita menjudge secara dialek misalnya gitu ya, atau secara kejelasannya itu kan bisa menggunakan rank. Nah, tapi kita akan menggunakan full 100% measurement. Nah, terkait dengan modul A, Pak D, apakah menggunakan automation gitu ya? Automation sendiri kita akan gunakan itu sebagai toolsnya, ya sebagai toolsnya. Mungkin untuk mempermudah, mempercepat begitu ya. Tapi yang pasti tentang assessment, bagaimana kita mengakses, memastikan pekerjaannya, kita akan gunakan menggunakan metode measurement, ya hanya antara 1 atau 0, dikerjakan sesuai atau tidak, gitu ya. Nah sekali lagi, kalau automation itu hanya menjadi toolsnya. Apakah akan digunakan? Nanti kita lihat situasi dan kondisionalnya seperti apa gitu ya. Tapi sekali lagi cara kita menilai, kita akan menggunakan assessment, mengakses pekerjaannya gitu ya. Makanya wawancara tidak ada karena kita hanya menilai dari pekerjaannya, bukan dari siapa yang mengerjakan begitu. Ya. Itu
Itu mungkin dari Kabupaten mana nih ya tadi ya? Tegal ya. Oke. Cukup. Terus selanjutnya dari Demak, mohon izin untuk kisi-kisi modul yang dipresentasikan bisa di-share di grup ya. Nanti untuk update-nya nanti akan di-share. Terus untuk SSD-nya boleh menggunakan yang 1 tera. Ini boleh berarti ya Mas Angga ya? Betul, Untuk betul Pak. Jadi saya sedikit tekankan khusus untuk yang hard disk karena tidak berkaitan langsung dengan performa ya. Karena ini hanya kaitan dengan kapasitas saja gitu ya. Toh juga nanti yang digunakan hanya sesuai dengan yang kita kopikan gitu ya. Jadi catatannya selama memang dalam disknya itu fresh, kosong gitu ya, nggak ada data lain, mau 1 tera itu monggo. Ya, karena mungkin yang di sekolah hanya 1 tera. Kan sedikit berbeda dengan RAM. Kalau RAM-nya lebih, nah itu akan ngaruh ke performa, begitu ya. Tapi kalau untuk hard disk, ngaruhnya bukan ke performa, tapi lebih kepada ketersediaan storage-nya saja, begitu. Jadi untuk hard disk, ya ini diperbolehkan, gitu. itu mungkin ini yang dari Pekalongan. Terus dari Kedowuni ini ada untuk server kalau pakai 8 core 16 logical boleh tidak, sudah nyari yang 8 logical belum dapat. Ya, diusahakan dulu nih. Monggo Mas. Mudah-mudahan bisa dapat ya yang Didapat sesuai ya, gitu ya. sesuai. Mudah-mudahan supaya kita bisa sama-sama enak, sama-sama dengan peserta lain juga sama-sama enak begitu. Jadi ini dari Kedowuni mohon untuk diusahakan dulu ya. Nanti kalau baru terpaksa sekali. Terus infrastruktur VM sudah dibuatkan juri betul. Jadi peserta remote server berarti sudah ada dan sudah saling terhubung. Oke, sudah tinggal config. Untuk DLB tinggal dikonfig saja atau dari install tinggal config saja. Tadi sudah saya jelaskan berkali-kali. Dari masing-masing peserta hanya install Windows sama VMware saja. Nanti yang lainnya sudah dari juri. Terus selanjutnya kalau pakai aplikasi seperti Putih bisa enggak Pak? Waduh. Monggo ini Mas Angga masih. Kalau Putih gimana nanti untuk remote-nya ini berarti ya. Baik, mungkin terima kasih pertanyaan menarik juga. Kalau Klaten. saya coba memahami ini Putih itu mungkin untuk banyak digunakannya di ini ya, mungkin di config network begitu ya. Tapi ya pada dasarnya untuk saat ini ya untuk dalam lomba ini Putih belum kita gunakan gitu ya. Jadi peserta hanya menggunakan akses ke direct gitu ya, ke perangkatnya gitu ya. Nah, ya intinya untuk Putih ini belum atau tidak diperkenankan untuk di LKS Jateng tahun ini begitu. Oke, terima kasih Mas Angga. Ya, itu berarti dari Mas Noven ini belum bisa Putih ya, tetap nanti sesuai yang ada di juknisnya. Terus dari Klaten untuk grup WA peserta sudah ada belum ya? Oh nanti ini dari adminnya biar nanti buatin. Yang sini server kami build up RAM-nya 32 GB. Apakah harus dicopot diganti yang 16 GB? Mungkin lebih baik seperti itu saja biar sama-sama 16 GB saja. Ya, tadi sudah dijelaskan demi kesamaan. Terus selanjutnya untuk DLB tinggal dikonfig saja atau dari install tadi sudah ya, sudah tinggal pakai. Prosesornya Core i9 bisa enggak, Pak? Wah, nih monggo. Ya mungkin ini nih yang saya sampaikan tadi karena memang nantinya akan cukup variatif begitu ya, makanya kita berfokus pada treatnya saja gitu ya, atau istilahnya itu Ya. logikalnya saja gitu ya. Nah selama tadi treatnya nggak lebih dari 8 maksimal 12 itu diperbolehkan gitu ya. Nah tapi Core i9 ini agak kayaknya lebih nanti mungkin dapat dicari yang bisa sesuai begitu, maksimal 12 Yang gitu. penting treatnya ya. Ya. Terus mohon izin Rekotm ini bisa di-share di grup ya, nanti kita share. Kayaknya sudah cukup pertanyaannya Mas Angga, sudah terjawab semua. Itu mungkin dari para pembimbing dan peserta. Ini mungkin sebelum kita akhiri masih ada yang perlu dikonfirmasi.
biar nanti kita persiapannya lebih maksimal lagi. Yang jelas nanti untuk di tanggal 29 ini kami harapkan paling lambat jam 8 PC server sudah di tempat lomba, karena nanti untuk importnya perlu waktu biar nanti bisa berjalan dengan cepat. Itu yang perlu digarisbawahi. Nanya Pak Joko, Mungkin ya, kemarin, monggo. berarti untuk kedatangan peserta itu hari Minggu ya Pak? Sekalian cek hotel Pak, check-in hotel. Iya. Jadi Oh, ketika peserta datang, kalau bisa langsung saja ke tempat lomba, menyerahkan nanti mungkin sekalian pengundian, terus langsung menempatkan peralatannya, terus di on kan, nanti peserta dan pembimbing setelah PC server dan peralatannya sudah standby, sudah on, bisa jalan-jalan atau mungkin mengikuti pembukaan dulu, menunggu jam 12-nya nanti ada makan siangnya, jam 13 nanti sudah mulai untuk istilahnya mencoba aplikasinya, baru nanti dimulai lombanya. Seperti itu mungkin untuk prosesnya. penginapan berarti disarankan hari Minggu siang Pak, tanggal 28 ke penginapannya Pak. Pagi pokoknya jam 8 pagi sudah di SMK 2. Oh, okay. Datang sebelumnya boleh, 1 minggu sebelumnya dikirim dulu boleh. Oh iya. Okay. Gitu. Karena kalau yang jauh, yang penting pagi. Gimana? Kalau yang jauh-jauh itu kan berarti kan lumayan Pak, dari rumahnya kan jam 2 malam, jam 1 malam gitu kan. Iya Pak. Pokoknya jam berangkatnya sore nanti. Ya berarti, itu mohon maaf, pokoknya jam yang penting mau ya jam 8 alat sudah standby di SMK 2 gitu. Ya Pak. Bapak. Ya. Ya Pak, izin Pak. Iya. Ya kita juga merasa agak jauh Pak. Nanti berarti bookingnya hotel kita bisa tambah 1 hari Pak kita. Untuk konfirmasi ke hotelnya itu Pak. Kita kan juga mau berangkat dari Minggu. Kalau yang di jadwal kemarin kan kita 29 pagi baru berangkat. Karena ini dimulainya pagi 7.30. Lah kita harap pemberitahuan ke hotel kita bisa nambah hari di hari Minggu kalau masih ada yang kosong Pak. 1 hari sebelumnya kita sudah di sana. Pak Joko. Yang dari Semarang ya ini ya. Iya. Semarang 1 jam. Solo itu cuma 1 jam. Oke, nanti kita akan konfirmasi ke hotel kalau nambah lagi 1 malam gitu ya, Bapak. Nanti biar ada konfirmasi ada peserta yang mau nambah untuk 1 malam. Siap. Oke, terima kasih. Nanti kita usahakan. Itu mungkin sudah cukup kayaknya. Siap, izin Pak, pertanyaan terakhir nyambung dari Brebes. Ya, saya sambil jawab langsung Pak. Ini kan yang tadi agenda setup server berarti lah oleh juri. Ya, nanti itu semua oleh juri. Jadi nanti sekali lagi datang, kita briefing begitu ya, pengundian nomor meja. Setelah itu kita setup servernya, mungkin peserta bisa ikut pembukaan atau mungkin bisa istirahat begitu ya. Sebelum nanti lomba di siang hari gitu ya, setelah makan siang begitu. Baik, Pak Joko mungkin sudah. Mungkin supaya dokumentasi boleh kita ini Pak, on kamera untuk kita foto. Oh iya. Silakan kameranya. Nambahi Pak.
Ya, dari Wonosobo, monggo. Iya Pak, nambahi Pak sedikit Pak. Mungkin hanya masukan saja. Ini kan Iya. tadi ada yang harus bingung masalah penginapan. Hanya nambahi saja, mohon maaf. Iya. Setahu saya itu kalau check in itu kan pagi, terus check out-nya kan dihitungnya kan siang, jam 12 naik, jam 12 siang naik. Jadi mungkin bisa Check in. diganti tetap pesennya itu tanggal berapa? 28. Terus nanti kan tanggal 30 paginya itu kan sekalian lomba ke sekolahan itu kan sekalian check out kan bisa. Jadi enggak usah nambah. Mungkin itu hanya sekedar untuk masukan aja Pak. Mohon maaf. Itu nambahnya mau sebelumnya ya. Iya makanya itu. Jadi nggak usah nambah. Kalau bisa kan yang penting tanggal 31-nya itu pagi sembari berangkat ke sekolahan untuk lomba itu sekalian check out gitu. Check out, ya. Oh iya. Mohon maaf Pak, tanggal mohon maaf. satunya mungkin nggak masalah, 31-nya nggak masalah. Ini yang mau nambah tanggal 28. Oh gitu. Oh. Iya. Mohon maaf. Nggih matur nuwun. Mau istirahat dulu. Oh, Cuma lah, 1 nggih jam. niku. Nggih. Iya. Baik, monggo mungkin Bapak Ibu yang lain boleh on kamera untuk kita dokumentasi technical meeting hari ini. Ya mungkin cukup ya Pak, ini yang ikut. Oke, baik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Pak Joko, Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah kekurangan. Sekali lagi, mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk persiapan guna kelancaran kita semua. Mudah-mudahan nanti tanggal 29 pagi semua bisa on time. Kita 7.30 sudah ready. Kemudian servernya sudah ready supaya kita bisa mulai untuk mempersiapkan material lombanya. Amin. Baik, makasih. Saya terima kasih lagi. Ya, saya tutup. Saya kembalikan ke Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mungkin teman-teman pembimbing dan para peserta lomba acara TM pada pagi hingga siang hari ini berjalan dengan baik. Nanti untuk rekaman videonya segera kami share di WA Group. Sekali lagi kami terima kasih atas partisipasinya dan dari kami juga mohon maaf apabila dalam melayani Bapak Ibu pembimbing dan peserta masih ada banyak kekurangan. Nanti mohon saran dan masukannya biar nanti lomba itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin untuk mengakhiri acara di siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Moga Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Joko. Dan semuanya Pak diberikan Angga. kelancaran. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempersiapkan anak didiknya. Makasih Pak Joko, Pak Angga. Monggo.